Bang, Assalamualaikum Pak Ustadz. waalaikum. Open cam lah, seperti biasanya. Ini udah open cam kan? Sudah kan? Ya iya, kita udah berteman. Masalahnya berarti kau sudah sering naik ke sini kalau berteman. Iya. Kira-kira kamu Ini ada pertanyaan kah malam hari ini? maksudnya coba Pak Ustadz jelaskan yang judul ini, yang temanya ini seperti apa? Maksudnya aku tidak mengerti. Nan, 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 nan. Jelaskan. Ini aku tidak mengerti. Maksudnya seperti di oten. Apa oten Pak Ustadz? Oh, Coba Yesus dijelaskan bersujud sedikit. oten. Kalau kalau oten orang Kristen, Jadi sekarang kamu namakan orang Kristen itu oten. ya memang oten singkatannya. Terus, Nggak masuk akal Pak Ustadz. wah, supaya nggak susah-susah orang Kristen kayak gitu, oten. Ah, Bang, tadi Yesus bersujud. Coba jelaskan Bentar ya. dalilnya di mana Pak Ustadz? Biar saya tahu. Nih, Bang, Abang bisa lihat ke layar ya. Mana? Nih, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Sujud kan? Yesus. Tuh, Yesus sujud dia. Iya namanya kalau kita berdoa ini kan kita sujud Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kalau berdoanya Ya iya, betul mana kan bersujud judulnya. apa tidak? Berarti betul kan judulnya? Betul nggak? Bersujud. Terus otennya di mana oten? Ah, oten itu pertanyaan. Kalau kamu orang Kristen, Yesus sujud, kamu sujud nggak? Kalau namanya kalau kita berdoa ya kita sujud. Kalau berdoa, kalau sujud kayak gimana? Adakah contohnya? Coba saya mau lihat contoh. Gimana sujud di Kristen? Ya pasti tahu lah Pak Ustadz. Ini nggak bisa dicontohin lagi. Mana? Pasti tahu Pak, kayak ini gimana? tahu. Masa Pak Ustadz Nggak tidak pernah tahu ada sujud? sujud di gereja, Bang. Saya lihat di gereja itu nggak pernah ada sujud. Saya Ya lihat, Bang. itu namanya kalau kita sujud ibaratkan ke kita siapkan hati kita untuk bersujud, bisa mendengar apa. Itu kan begitu ya Pak Ustadz. Aduh. Nah itu makanya katanya kan mengagungkan Yesus. Katanya gembar-gembor pengikut Yesus. Ketika Yesus itu bersujud, kenapa nggak diikuti gitu loh? Kalau kau betul pengikut Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu kau lakukan. Kalau dia sujud ya sujud gitu. Memang kalau ada yang berdoa ya ada yang sujud juga Pak Ustadz, sama Pak Ustadz. Doa dengan sujud beda. Doa dengan sujud beda, Bang. Beda. Kalau doa ya doa, sujud ya sujud. Nggak sama. Katanya pengikut Kristus, tapi sujud kagak pernah kayak Yesus. Nah, kayak gimana, Bang? Sama Pak Ustadz, kan Pak Ustadz kan belum lihat Pak Ustadz. Ya di mana, kasih contoh lah sama saya. Ini nggak bisa kasih contoh lah. Nanti Pak Ustadz nanti carilah di YouTube, di TikTok nanti ada lah itu Pak Ustadz. Makanya kalau Waduh, Pak Ustadz datanya harus masa tahu YouTube dulu. dan YouTube TikTok, Bang? Aduh. Makanya cari Ngapain tahu saya dulu ngambil data baru kasih lewat YouTube, pertanyaan lewat Pak TikTok? Ustadz. Kasih pertanyaan, cari tahu dulu baru kasih pertanyaan. Nanti lah coba Pak Ustadz carilah di TikTok, YouTube nanti ada itu. Ya iya, makanya saya cari tahu, saya pelajari kitab Anda. Oh, ternyata Yesus ini sujud dia.
dia ini sujud menyembah Tuhannya. Lalu saya tanyakan kan, katanya kalian itu pengikut Yesus. Pengikut Yesus ini Ya, mengikuti nggak dia Yesus sujud? Yesus sujud, kamu sujud nggak? sujud juga Pak Ustadz semua. Oh, di mana? Di gereja nggak kelihatan sujud. Ya, mau di gereja atau secara pribadi itu namanya itu privasi Pak Ustadz. Waduh, privasi. Alasan aja kau bang, alasan aja kau bang, kau kagak mau sujud, sombong, menyombongkan diri gitu kepada Tuhan, gak mau sujud. Yang kagak mau sujud itu bang pengikut iblis. Coba tuh lihat ya kejadian awal mula. Iblis tuh nggak mau sujud, diperintah Allah nggak mau sujud dia, nggak mau dia sujud. Makanya saya bilang yang kagak mau sujud tuh pengikut iblis gitu. Namanya kalau kita sujud itu ya gimana ya Pak Ustadz? Nggak boleh di ini tinggal semua itu pasti sujud Pak Ustadz, yang seperti Yesusnya seperti apa ya kami Ya, ikut kayak begitu, gimana? Ustadz. Tata caranya kayak gimana? Saya pengen tahu bang. Tata caranya kayak gimana? Kalau Kristen bersujud juga kayak Yesus, tata caranya itu kayak gimana gitu loh? Coba tolong Gak jelaskan. mungkin gak mungkin aku lakukan di live begini Pak Ustadz. Waduh. Aduh. Ya udah, saya kasih kamu kesempatan nanya bang. Nanya apa emang? Aku punya Hmm. gak enak aku nanya nih. Nggak apa-apa. Kau mau nanya apa? Katanya lalu karena ini aku lihat di media ya, yang aku bertanya kan aku yang lihat lewat FYP Pak. Katanya di surga sana kita memecah belah perawan-perawan. Apakah betul Pak Ustadz? Kalaunya ditinjau Itu dari kan dalil kagak ada. Oke? katanya Kalau katanya di ditinjau, sana bisa kita ada pangeran-pangeran, terus ada apa ya, Tuan Put apa lagi, kita sampai sana kan enak-enakan Pak Ustadz. Itu betul ini apa ya. tidak Pak Ustadz? Kalau ditinjau dari dalil ya, nggak ada kayak gitu. Surga itu sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita isinya. Nggak bakal terpikirkan di dalam surga tuh gimana isinya. Oke? Ini kan yang aku bertanya kan aku lihat di ada juga yang di Ah. FYP TikTok Oh, ada itu. 72 bidadari katanya gitu ya. Iya, katanya sampai sana kan Oh. habis dia menyempit lagi kayak gitu Pak Ustadz. Jadi malu aku ngomong Pak Ustadz. Nggak apa-apa saya jelaskan ya. Jadi Allah itu mempunyai ketetapan ya bang ya. Dia menciptakan makhluknya itu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, kan kayak gitu ya. Nah, Ya, di zaman Nabi kami ya banyak peperangan. Bahkan yang belum menikah ikut perang, lalu dia meninggal dunia. Nah, maka dari itu dia syahid, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan dinikahkan dengan bidadari. Kalau kau punya istri ya sama istri kau lah. Macam mana pula? Jangan nafsu kau. ya maksudnya kan aku kan tadi kan Pak Ustadz kasih saya mau bertanya, dan saya bertanya saya apa yang saya lihat lewat TikTok, lewat konten-kontennya kan. Iya, itu penjelasannya. Jadi bidadari itu bagi yang syahid di medan perang, laki-lakinya belum menikah. Gitu. Memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan surganya ada seperti itu gitu loh. Nah, digambarkan padahal tidak terpikirkan oleh kita. Nggak perlu mumet lah bang, ngapain kita mau mau mengetahui isi surga, ngapain coba
Anda pikirkan dulu cara kita menghindari neraka. Itu yang nomor satu. Jangan kau pikir isi surga, tapi cara kau hindari neraka kayak gimana, itu yang kau pikir. Iya, pikirannya selangkangan melulu sih, ya. Ya, bukan kayak gitu Pak Ustadz, karena saya bertanya yang saya apa saya lihat Pak Ustadz. Bang, Nanti Pak Ustadz lah bang. lihat tadi TikTok banyak itu. Bang, di kitab Anda pun juga Yesus Iya, iya. menjanjikan 100 istri loh di surga. Coba mana ada Mm-mm. dalilnya Pak Ustadz supaya aku lihat. Oh, ya ini saya bukakan dulu ya. Ya. Bentar ya, teman-teman. Nah nih, baca kau bang. Nih, Mana? Siapa yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara lewat sebelahnya lagi Pak Ustadz, nih. perempuannya, ayahnya, ibunya, terus lewatnya, istrinya, anak-anaknya, atau harus apa itu? Atau harta. Mana yang 100? Mana yang 100-nya? Mana yang 100? Ya, bentar dulu, baca dulu terus. Atau harta Agar bendanya. ikan harta bendanya untuk Nah bentar. Bendanya untuk mengikut. Mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Enggak ada yang bilang 100 istri, hidup yang kekal. Hidup yang kekal Pak Ustadz. Nah, Bang, Hidup kalau yang kamu kekal. ya Bang ya. Bentar Hidup yang nih kekal, saya Pak kasih Ustadz. saya kasih tahu sama Abang. Katanya 100 istri. Apabila Abang ya mengikuti Kristus, untuk mengikuti Kristus, Abang meninggalkan istri Abang, nanti Abang dikasih Yesus 100 istri di surga gitu. Enggak ada 100 istri Pak Ustadz. Enggak ada 100 istri Pak Ustadz. Nih, 100 kali Yesus yang lipat. bilang. Iya, 100 kali Dan lipat. akan Iya sebelahnya lagi dulu Pak Ustadz. Semua baca semua dulu Pak Ustadz, tolong. Sebelahnya dan akan Pak, Apanya? itu bukan Udah tentang habis. 100 istri. Bukan tentang 100 istri Pak Ustadz. Kau buka aja Matius. Kau buka aja Matius 19 nomor 29. Gitu. Di Matius situ Yesus menjanjikan sama kau 100 istri. Apa? itu bukan 100 istri Pak Ustadz. Pahala itu kayak gimana? bukan 100 istri. Kayak gimana? Matius berapa Pak Ustadz? Matius 19 nomor 29. Nomor 29 ya, Sir, aku baca. Matius 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti. Lain Pak Ustadz nih, Lukas apa Hormatilah Matius? ayahmu dan Bentar. ibumu. Matius 19 kan, hormati ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius Bukan, Pak 19 Ustadz. nomor 29. Oh, nomor 29, sabar ya. Kau yang salah. Sabar. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara lakinya dan atau saudaranya perempuan, bapak atau ibu, anak-anaknya di ladang akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
mendapatkan 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada yang bilang mendapatkan 100 istri. Salah Pak Ustadz nih. Oh, oh Salah dihapuskan baca di Bapak dulu dan bukumu. pahami dulu Pak Eh, Ustadz. kok bisa beda-beda bukumu? Sama Pak Ustadz. Ah, ini, coba lihat. Nah, Nih ini ya, aku ada ini baca saya ini. bukakan aja Tidak ya. ada yang mendapat. Nih mari kita baca nih, mari kita baca. Perhatikan ke layar ya. Oh, jangan di Google Pak Ustadz. Jangan sampai AI Ntar Pak Ustadz. Hati-hati AI. saya nggak ambil Jangan pakai AI Pak Ustadz. AI. Ntar, nih. Nih Alkitab Sabda ya. Oke? Oke. Alkitab Sabda. Nih Alkitab ya. Coba kita cari Matius. Mana Matius? Nih Markus. Matius nih. 19. Hmm. Nih. Nomor 29. Nah, tampilkan. Banyak versi terjemahannya rupanya. Ya. Macam mana? Ya makanya Banyak kali. aku baca di sini Pak Ustadz. Aku baca di sini Pak Ini Ustadz. ada Biar Pak istri Ustadz nih. dengar biar jangan salah paham. Ada istri nih. Ini kenapa di bukumu dihilangin istrinya? Padahal ini istrinya ada nih. Nih. Tapi jangan bilang. Tapi kan statement Pak Ustadz itu seperti ini Pak Ustadz. Katanya menjadikan 100 istri. Itu salah Pak Ustadz. Bukan seperti itu Pak Ustadz. Jangan. Ya. Baca biar paham, Saya Pak bertanya Ustadz. samamu. Saya bertanya samamu, Bang. Ya, ini terjemahan paling baru, ya. Dihilangkan kata istrinya. Terjemahan yang terdahulu itu ada kata istri. Kenapa kok disembunyiin istrinya gitu loh? Nah, ini kan Hah? ini kan ada begini Pak Ustadz. Ini kan Pak Ustadz dengar, aku baca di sini ya, biar Pak Ustadz pahami supaya jangan salah ya Pak Ya Ustadz. iya. Iya, ini kan di sini saya baca di sini Pak Ustadz supaya Pak Ustadz dengar. Nanti kalau tidak ada kata bilang menjanjikan 100 istri, tidak ada. Coba Pak Ustadz dengar dulu. Iya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibu, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat. Tidak ada yang bilang 100 istri, tidak ada. Iya. Memperoleh 100 hidup yang kali kekal lipat. Pak Ustadz. Iya, kenapa Tidak bisa ada beda-beda 100 kali lipat bukumu? istri. Tolong Pak Ustadz. Ya. Kenapa bisa beda-beda bukumu ini? Ini kan ada Ah. edisi terjemahan baru sama yang lama. Jadi dihilangkan Tapi sama istrinya juga. gitu. Edisi terbaru. Oh, ini 7.000 yang nontonnya. Makanya Pak Ustadz jangan bilang 100 istri, itu salah Pak Ustadz. Pak Ustadz seolah-olah ya mengeluarkan statement yang tidak ada buktinya. Nah, ini tertulis istri macam mana? Apakah Anda mau akui kitab Anda salah tulis? Sudah, saya akui, saya mengakui. Salah tulis. Istri dan anak-anaknya, tapi tidak ada bilang menjanjikan 100 istri kan untuk ini kan? Tidak ada kan? Hanya untuk hidup yang memperoleh hidup yang kekal, Pak Ustadz. Ya, berarti ini ya teman-teman beda-beda bukunya Memperoleh gitu ya. hidup yang kekal. Bang, saya juga mau tanya Bang, satu lagi boleh? Silakan. Oh, silakan. Baik. Coba kau buka Matius, ya.
Nomor 21. Matius berapa? Matius 21. 21 nomor 31. Matius Mm-mm. Matius 21 Matius 21 nomor 31. nomor 31. Mm-mm. Coba baca. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan Jadi saya, salahnya di mana, Pak Ustaz? ngapain perempuan sundal masuk surga? Ngapain? Mau bikin prostitusi di surga kah itu? Saya mau tahu apa itu maksudnya. Kenapa perempuan sundal masuk surga? Ayo coba. Iya, mungkin sudah bertobat. Apanya Kalau sudah kita bertobat? bertobat ya kita masuk surga. Maksudnya kita bertobat. Kalau kita bertobat masuk surga, Pak Ustadz. Begitu. Di mana di situ dikata Iya, kena teman-teman, maksudnya gini, Pak Ustadz. kena report saya. Sabar dulu, Pak. Aduh, saya Sabar kena dulu, report deh, kena report habis ini lab ulang ya teman-teman. Saya jelaskan dulu Pak Ustadz supaya Pak Ustadz jangan ketawa dulu. Kita saling ini sistem individu Pak Ustadz. Jadi Ya. namanya kalau orang berdosa mau seperti apa, tapi kalau dia punya keinginan untuk bertobat tetap masuk surga Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Nih, di Jangan mana tadi di situ perempuan ditulis dia suka, bertobat? perempuan tidak baik tetap masuk. Di mana di situ ditulis dia Ya, bertobat? tapi mungkin sebelumnya pasti dia bertobat, punya keinginan untuk bertobat, tetap masuk surga Pak Ustadz. Mungkin tuh asumsimu. Yang saya tanya tuh kenapa perempuan sundal masuk duluan ke surga? Buat apa gitu? Iya, namanya kan kalau punya bertobat menjalan ke jalan yang benar tetap masuk surga Pak Ustadz. Bang Lopez, udah, saya mau rungkat dulu Bang ya. Ini masalahnya pelanggaran nih, kena report aku ininya labnya. Nanti baru kita ketemu lagi. Oke. Oke. Rungkat dulu ya teman-teman. Lab lagi.